Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Faisal Pasha dari kelas X3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi dari pelajaran ekonomi yang sudah kami pelajari selama satu semester ke belakang. Pada satu semester ke belakang, terdapat 5 bab yang kami pelajari di pelajaran ekonomi. Untuk bab pertama membahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa, layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Di dalam lembaga keuangan terdapat OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Visi dari OJK adalah dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga pengawasan industri pada jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, juga mampu dalam memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya adalah misi dari OJK. OJK memiliki misi berupa untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menjalankan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. Lalu, terdapat fungsi lembaga keuangan dari OJK. Berdasarkan kegiatannya, OJK memiliki fungsi keuangan merupakan memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan informasi pada nasabah, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan, lalu memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Selanjutnya adalah latar belakang didirikannya OJK. Dasar pembentukan OJK tersendiri merupakan amanat dari undang-undang dan merupakan perkembangan industri jasa keuangan, konglomerasi, lembaga jasa keuangan, perlindungan konsumen. Lalu selanjutnya ada tugas OJK. Tugas OJK terbagi menjadi tugas utama, tugas dalam sektor perbankan, tugas dalam sektor IKNB, dan juga tugas dalam sektor pasar modal. Selanjutnya ada wewenang OJK. Wewenang OJK ada 3, yaitu pengawasan dan pengaturan, lalu mengatur lembaga bank non-bank, lalu penugasan pengawasan lembaga bank serta non-bank. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Manfaat perbankan. Manfaat perbankan di antara lain adalah sebagai model investasi, sebagai cara lindung nilai, informasi harga, fungsi spekulatif, fungsi manajemen produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank menurut fungsinya ada 3, yaitu bank perkreditan rakyat, bank sentral, dan juga bank umum. Selanjutnya ada bank jenis-jenis yang ada jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama adalah bank campuran, lalu ada bank asing, bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank koperasi.
Lalu ada jenis-jenis bank berdasarkan dengan kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah bank konvensional yang berlandaskan hukum-hukum, lalu ada bank syariah yang menggunakan hukum-hukum syar'i atau eh, hukum-hukum agama Islam. Lalu terdapat jenis-jenis bank yang berdasarkan bentuk badan usaha. Bank berbentuk koperasi, bank berbentuk perusahaan perseorangan, bank berbentuk perseroan terbatas, lalu ada bank berbentuk firma. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang bank sentral, sistem, dan alat pembayaran. Untuk pengertiannya, yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral atau bank pusat di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kebijakan yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Lalu ada pengertian alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah adalah sebuah alat pembayaran yang diakui oleh hukum sebagai alat pemenuhan pembayaran yang sah. Mata uang kertas dan uang logam adalah bentuk umum dari alat pembayaran yang sah. Di beberapa negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dan untuk alat pembayaran lainnya merupakan alat yang tidak menggunakan hukum atau alat yang menggunakan kesepakatan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bank sentral, di mana terbagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama adalah sejarah, yang kedua adalah tugas, dan yang terakhir adalah wewenang. Untuk sejarah dari bank sentral sendiri, di Indonesia ya, jadi DJVC Bank merupakan sebuah bank sentral pertama di Indonesia. Lembaga ini dibangun pada tahun 1929 di masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin Raja William I. Lokasinya tepat di Jakarta. DJVC Bank melakukan ekspansi besar dengan membangun cabangnya di daerah Sumatera, Sulawesi, Semarang, Surabaya, Kalimantan, dan bahkan hingga di New York. Dan bank ini dijadikan bank sentral pertama di Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya ada tugas bank sentral. Tugas bank sentral yang pertama adalah menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya ada wewenang Bank Sentral. Wewenang dari Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia sesuai dengan undang-undang adalah kewenangan membuat kebijakan moneter. Selanjutnya, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dan yang terakhir, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem dan alat pembayaran. Untuk sistem dan alat pembayaran terbagi menjadi 2 materi, ya. Yang pertama adalah jenis-jenis alat pembayaran dan juga sistem pembayaran di Indonesia. Untuk jenis-jenis alat pembayaran, terdapat 2, yaitu tunai dan non-tunai. Sebagai contohnya, untuk tunai adalah uang kartal, dan untuk non-tunai adalah cek, wesel, kartu kredit, online payment, dan juga cryptocurrency. Selanjutnya, sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu sistem pembayaran retail atau nilai kecil, retail payment system or small value, dan satu lagi sistem pembayaran nilai besar atau high value payment system. Untuk bab selanjutnya, kita akan membahas tentang badan usaha.
Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Lalu ada macam-macam dari badan usaha. Berdasarkan kegiatan, badan usaha terbagi menjadi 5, yaitu ekstraktif, agraris, perdagangan, industri, dan jasa. Lalu, berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha terbagi menjadi 3, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan juga badan usaha milik daerah. Lalu berdasarkan wilayah negara, badan usaha terbagi menjadi 2, yaitu penanaman modal dalam negeri, yang dimana modal tersebut berasal dari rakyat, dan juga penanaman modal asing atau yang modalnya terdapat dari luar negeri. Selanjutnya ada bentuk badan usaha di Indonesia. Ada 3, yaitu koperasi, BUMN, dan BUMS. Berdasarkan undang-undang, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, BUMN berdasarkan undang-undang, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu terdapat BUMS, yang pengertiannya adalah badan usaha milik swasta, atau BUMS adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Kita akan membahas lebih dalam tentang BUMN, dan kita akan membahas jenis-jenis badan usaha milik negara. Yang pertama adalah Perjan, perusahaan jawatan. Perjan merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu terdapat Persero, perusahaan perseorangan, sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk persero terbatas, dengan pemerintahan memiliki 51% dari sahamnya. Lalu terdapat Perum atau perusahaan umum. Perum merupakan perusahaan yang kepemilikannya penuhnya dimiliki oleh negara. Contoh dari Perjan adalah Perjan Kereta Api yang menjadi Persero Kereta Api untuk sekarang, dan juga Perjan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangkusumo, Perjan Radio Republik Indonesia, dan Perjan Televisi Republik Indonesia yang sekarang menjadi lembaga penyiaran publik. Lalu, ciri-ciri Persero adalah, ciri-ciri Persero antara lain sebagai berikut. Badan hukum perdata berbentuk PT. Lalu, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Lalu, dipimpin oleh seorang direksi. Pemerintahan berperan sebagai memegang saham. Sebagian atau seluruh modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu bertujuan memupuk keuntungan, tidak memiliki fasilitas negara, dan yang terakhir adalah pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta. Untuk ciri-ciri Perum dari BUMN adalah sebagai berikut. Berbadan hukum, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata, seluruh modal dimiliki pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan. Bergerak di bidang jasa vital, bertujuan melayani kepentingan umum, dibolehkan memupuk keuntungan, dipimpin seorang direksi, pegawai berstatus pegawai perusahaan negara, mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri. Laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang BUMD. Peran dari BUMD adalah untuk mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah maupun nasional, dan juga menggali sumber daya alam yang terdapat di daerah. Lalu, bentuk-bentuk dari BUMD. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum